Shalom saudara, selamat sore menjelang malam. Saudaraku, Alkitab itu unik, sungguh unik. Kita orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, menyembah Tuhan Yesus, yang adalah Allah itu sendiri. Namun, saya belum menemukan perintah langsung Tuhan Allah untuk menyembahnya. Maksud perintah langsung adalah Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia atau melalui nabinya dengan mengatakan, haruslah engkau dan umatku menyembah aku. Tidak ada. Kalau di perjanjian baru, kita lihat di Matius dan Lukas. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Paralel dengan itu ada di Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika itu Tuhan Yesus berbicara kepada iblis. Pada peristiwa Yesus dicobai, bukan kepada murid-muridnya. Ayat-ayat yang Tuhan Yesus kutip itu dari Ulangan 6 ayat 13. Yang bunyinya begini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kata-kata yang dipakai takut akan Tuhan dan beribadah, bukan menyembah. Sedangkan judul perikop atau kalau kita lihat pada Ulangan ini adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi bukan perintah untuk menyembah Tuhan Allah. Nah, bicara tentang kasih, mengasihi, ini bicara tentang hubungan, tentang relationship. Nah, kasih itu tidak lepas dari hati. Kita tahu kan, emotikon kasih cinta juga gambar hati. Tuhan Allah itu lebih menekankan ke relationship atau hubungan daripada perintah. Sedangkan menyembah Tuhan yang dilakukan orang-orang di perjanjian lama, mereka menyembah bukan karena perintah, namun respon atas apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Mereka hormat dan tunduk kepada Allah. Nah, pernyataan yang sering Allah katakan itu antara lain adalah, jangan takut, akulah Tuhan, bla bla bla, selanjutnya begitu. Lanjutannya biasanya adalah menunjukkan kekuasaannya, perlindungan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak takut. Atau bisa lanjutannya adalah janji Tuhan. Misalnya Kejadian 15 ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu janji. Ada lagi misalnya Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut, akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Lagi Keluaran 46 ayat 3. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Namun demikian, menyembah Tuhan Allah adalah bentuk bakti kita kepadanya sebagai respon atas apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyembah yang demikian adalah menyembah yang keluar dari lubuk hati, bukan menyembah karena perintah untuk menyembah. Melihat apa yang di depan mata, manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tahukah saudara bahwa perintah Allah yang pertama kali di Alkitab adalah makan? Ya, makan. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas kalimatnya, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Makan itu kebutuhan dasar manusia agar tetap hidup. Tuhan Allah memberi perintah pertama, yang perintah itu sebenarnya untuk kepentingan manusia. Ya, Allah itu baik, Allah itu sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Selamat sore.